welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Yes, benar, ini adalah rambut baru. Aku baru aja potong rambut. Alasannya karena bulan ini, di bulan November itu aku mau pergi. Terus juga bulan depan udah mulai festive, udah mulai Christmas vibes. Jadi pengen sesuatu yang baru aja. Nah, rencananya itu kemarin aku pengen, bukan kemarin, tadi rencananya aku tuh pengen di blow lagi, smooth blow lagi. Tapi ternyata rambutnya bawahnya itu masih belum bisa, masih nggak kuat. Jadi akhirnya dipotong aja. Nah, habis itu nanti selebihnya aku cuma akan catok doang. Nah, kenapa? Karena kemarin itu rambutnya sudah cukup kepanjangan. Jadi untuk dicatok itu rada-rada banyak ya, rontok, terus lebih ke frizzy gitu sih kemarin. Gitu. Jadi biar lebih ringkes aja ketika nyatok. Jadi ya dipotong deh gitu. Dan ya it's okay. Oke. Tadi itu aku mau bahas tentang grieving. Jadi di Instagram itu senior aku, dia itu baru aja kehilangan mama papanya. Mungkin memang aku, puji Tuhan, hanya pernah kehilangan sosok papa. Tapi untuk mamaku, puji Tuhan, sampai hari ini masih sehat, masih panjang umur, masih bisa jagain keponakan aku, pokoknya masih segar lah, puji Tuhan. Jadi ya, aku nggak sepenuhnya relate dengan senior aku ini karena ya aku belum ada di, semoga jangan dalam waktu dekat, aku belum ada di sepatunya dia. Maksudnya aku tidak merasakan exactly apa yang dia rasakan. Tapi di sini aku ingin membahas tentang proses grievingnya. Jadi untuk aku yang sudah kehilangan papa 4 tahun yang lalu, buat yang belum tahu, papa aku itu meninggal karena sebenarnya papa aku memang sudah penyakit komorbidnya itu banyak. Komorbid itu buat yang belum tahu adalah penyakit bawaan. Jadi papaku tuh meninggal ketika COVID kemarin. Nah, penyakit karena COVID itu menyebabkan gangguan atau memperparah komorbid yang penyakit bawaan yang sebelumnya sudah dia punya. Bapakku udah stroke 2 kali. Kalau ketiga kali, karena kan papaku itu stroke karena udah 2 kali, udah otak kanan kiri itu udah kena. Jadi kalau dokter pun udah bilang kalau dia sampai kena 3 kali, udah harapan untuk selamatnya itu udah susah gitu. Jadi dokter pun juga sudah bilang seperti itu. Papaku meninggal bulan Juli, bulan April atau Maret ya, aku lupa, April kayaknya. Itu papaku juga sempat masuk rumah sakit karena jantungnya itu kerendam, banyak cairan. Terus yang tidak kita tahu, karena papa mengkonsumsi obat itu dari 2000 obat kolesterol dan darah tinggi itu dari 2013, yang kita tidak tahu bahwa ternyata ginjalnya itu sudah bermasalah. Jadi selama ini papa itu gendut. Kita pikir memang ya karena dia juga tiduran aja, nggak gerak gitu, nggak banyak gerak. Apalagi setelah pensiun, bapakku pensiun tuh 2 tahun sebelum akhirnya meninggal. Itu pensiun 2 tahun sebelumnya. Setelah pensiun tuh dia udah nggak banyak gerak, dan dari situ dia sudah mulai menggendut. Kita pikir karena memang dia nggak banyak aktivitas aja, ternyata memang ginjalnya itu rusak, dan baru ketahuan ketika kena COVID kemarin. Ketika kena COVID mau dimasukin plasma itu nggak bisa karena cairannya sudah terlalu banyak dan ginjalnya nggak bisa diproses, kayak gitu ya pokoknya. Nah, akhirnya papa berpulang, dan ya proses grieving yang mau aku bahas adalah proses grievingnya. Sampai hari ini bahkan aku masih berproses dengan grieving tersebut. Mungkin aku harus cerita, tapi kayaknya aku udah pernah cerita sih di video-video sebelumnya. Jadi waktu awal-awal papa meninggal, jujur, ketika dia meninggal
hari itu bahkan aku masih nge-WA-in teman-teman, masih nge-WA-in keluarga, masih teman aku ada yang datang layat, kita masih ngobrol-ngobrol, masih ketawa-tawa. Walaupun ini pada saat ini papa aku habis dikuburin, aku tuh masih ngobrol-ngobrol ketawa-tawa sama teman aku, kayak ya bercanda-bercanda aja. Terus mama aku kan udah yang ngeraung-ngeraung gitu, dan aku, kakak dan kedua kakakku, walaupun ketika di kuburan kakakku dua-duanya nangis, tapi ketika di rumah kita tuh masih bisa bercandain mama gitu. Mama kan ya namanya pasangan hidupnya pergi ya, dia ngeraung-ngeraung dong. Nah terus kita masih bisa bercandain kayak, mama jangan nangis terus, nanti dipanggilin si ini ya. Jadi ada satu orang tuh mama nggak pengen banget ngobrol banyak sama dia, karena dia tuh ngomong nggak udah mama tuh capek dengernya. Terus dia masih, mama kalau nangis terus kita panggilin ini ya buat itu ya. Jangan pokoknya kita masih bisa bercandain mama kayak gitu. And mungkin pada saat itu orang mikir, nih orang nggak keluarganya kok cepet banget move on ya. Padahal pada saat itu yang gue rasain adalah kita belum benar-benar mencerna apa yang terjadi, karena papa ketika meninggal itu seminggu sebelumnya itu benar-benar sehat. Seminggu sebelumnya waktu sudah dinyatakan kena covid aja, kan aku tahu bapak udah komorbid banyak ya. Terus aku kerja di rumah sakit, bahkan direktur rumah sakitku pun, direktur medikal pun nanya, nah gimana papa, oke nanti kalau misalkan ini info aja, ngedrop infoin aja ya, karena seluruh teman-teman aku yang di rumah sakit tuh udah pada tahu gitu komorbidnya bapak. Dan aku bilang ya oke kok, soalnya aku kan emang juga karena tahu bapak kayak emang mamah lagi isolasi mandiri, yang harusnya aku kan negatif sendiri, aku bisa keluar ya, tapi aku memilih untuk berada tetap di rumah itu supaya kalau ada apa-apa aku bisa langsung gerak gitu. Dan tiap hari aku pastiin bapakku tuh oke, sehat kondisinya. Maksudnya aku, aman nggak, nafas oke nggak, oke masih neng, pokoknya kayak gitu deh. Aku pastiin sampai akhirnya ketika sudah mulai sesek itu ya gitulah, sudah mulai sesak, akhirnya kita nyari rumah sakit, nyari oksigen dulu. Pertama nyari oksigen nggak dapat, akhirnya minta ke rumah sakit, dikirim ambulan apa segala macam, akhirnya bisa masuk. Ya pokoknya gitu, waktunya itu cepet banget, cuma seminggu dari dia nggak saturasinya turun sampai dia nggak ada, itu waktunya cuma seminggu. Dan pada saat dia selesai dikuburkan, itu proses kita benar-benar untuk mencerna, karena ketika meninggal itu kita nggak ada waktu untuk ditaruh di rumah duka dulu, untuk kita nangis dulu, untuk kita ketemu keluarga dulu apa segala macam, itu nggak ada waktu. Jadi aku diberitahu papa nggak ada tuh sekitar jam 4, aku kasih tahu keluarga apa segala macam, jam 5 kita udah sampai rumah sakit, jam 8 itu dikuburin. Jam 5 kita nyampe di rumah sakit, sampai jam 6:30 tuh aku masih ada karena aku kan kerja di rumah sakit ya, aku pikir aku juga udah nggak boleh masuk itu ruangan isolasi, tapi ternyata aku dikasih untuk APD. Jadi aku satu-satunya dari anggota keluarga aku yang boleh masuk untuk melihat papa aku untuk terakhir kalinya. Jadi aku benar-benar pakai APD lengkap, tapi emang aku nggak ngerekam sama sekali. Aku lupa bener-bener nggak kepikiran buat ngerekam. Tapi ya aku ngeliat papaku untuk terakhir kalinya, aku berada di situ kurang lebih hampir 1 jam untuk aku liatin mukanya, kupingnya. Aku kan suka gini-giniin kuping papa ya, aku giniin, aku hitain tangannya, udah nggak bisa lagi ya. Aku cubit-cubit kayak buat kenang-kenangan kali aja. Aku masih inget semua detailnya, di memori aku tuh masih ada semuanya. Sayang aja itu nggak direkam, jadi kan ya gitu. Aku sejam, terus abis itu aku keluar udah ngerasa cukup, dan bapak juga sudah,
kan emang dari meninggal itu harus didiemin dulu kan beberapa saat. Nah terus dokter bilang udah selesai, udah puas, udah ini, yaudah akhirnya aku bilang udah, aku keluar, APD semuanya dilepas, bapak dibawa ke rumah duka untuk dimandiin. Terus aku ada nyuruh adek aku, kayak sahabat tapi aku panggilnya adek, untuk apa baju-baju kesayangannya apa segala macam untuk dibawain dari rumah, karena memang kita berangkat aja gitu, nggak ada bawa apa-apa karena kita pikir masih bisa dibawa pulang, ternyata nggak bisa sama sekali. Jadi adekku itu udah dibawain semuanya, terus kita kasih di rumah duka, dikasih ke martuari, buat dimasukin di peti. Terus ya udah, jadi yang mandiin tuh memang benar-benar petugasnya, yang makein baju apa segala macam diituin ke petinya itu langsung di lakban ya, langsung di wrap gitu, langsung di wrap. Terus udah kita bahkan mama kakak-kakakku tuh sama sekali nggak ngeliat papa untuk terakhir kalinya. Terakhir ingatannya kakak-kakakku ketika papa masih ada di UGD. Itu ingatan terakhir kakak-kakakku, dan ingatan terakhir mamaku adalah ketika bapak masih di rumah. Karena waktu itu kan mamaku juga covid, mamaku ngedrop waktu bapak dibawa tuh, mamaku ngedrop. Dan kita, apalagi dengan kondisi bapak yang kayak gitu, kita juga nggak mau bikin mama kita pikiran. Jadi ya udah, semua dokumen apa segala macam dulu aku yang ngurus. Ya udah, jam 8 selesai, dibawa ke makam, dikuburin saat itu juga jam 9 sampai setengah 10 udah selesai. Udah. Jadi waktu untuk kita memproses kejadian itu tuh benar-benar singkat. Jadi mungkin pada saat itu kita masih bisa ketawa-tawa karena kita masih belum benar-benar memproses gitu apa yang terjadi, masih terlalu cepat buat kita. Sampai akhirnya sehari 2 hari itu kita masih nangis bareng, karena kan kita juga masih pada di rumah ya, kita semua masih pada nggak kerja, masih pada di rumah ngumpul semuanya. Mamah juga pasti masih nangis. Kita jadi ngumpul di satu kamar, di kamarnya bapak gitu, di kamar mama sama bapak. Kita setiap hari ngumpul di situ, kita cerita, kita ingat lagi, kita nangis bareng-bareng. Nah dari situ, dari hari kedua, 3, 4, 5 sampai seminggu itu kita nangis terus kerjaannya, sampai akhirnya 1 minggu kita semua kembali kerja. Terus ya udah, seolah-olah nggak pernah ada yang terjadi. Berpikir mungkin itu adalah caranya supaya sembuh. Dulu ya kita mikirnya mungkin ketika kita bekerja, ketika kita sibuk, kita akan sembuh gitu. Ternyata untuk aku pribadi enggak. Bahkan rumah yang tiap hari ketika pulang, aku tuh selalu, karena aku tahu bapakku tuh sakit ya, jadi bapakku tuh selalu di kamar. Tapi setiap aku belum pulang, bapakku tuh gak akan tidur. Nah setiap aku pulang, aku tuh selalu absen dulu ke kamar bapak. Selalu aku pulang, oh iya baru papaku tidur dan aku ke kamar, biasanya gitu. Dan ketika pulang ke rumah, hal itu gak ada kan. Jadi kayak itu aja udah terbayang-bayang ya, terus ngelihat setiap sudut rumah pasti selalu ada bayangannya. Aku ke rumah sakit, masih kerja di rumah sakit saat itu, tempat dimana terakhir kali aku melihat bapak, terakhir kali aku bawa bapak ke sini, itu semua bayangannya tuh jelas banget. Setiap kali aku mau masak, aku selalu nanya bapak mau, karena bapak setiap apa yang aku makan tuh bapak mau. Jadi setiap aku makan tuh aku selalu, kalau ada bapak nih, bapak minta nih, aku harus sharing.
Jadi semua bayangannya itu membuat dada itu selalu sesak. Itu proses grief. Proses itu berjalan terus sampai akhirnya dengan banyaknya masalah lain tentu saja membuat aku kayaknya kalau aku di sini terus I will stuck. Jadi memutuskan untuk oke, mari kita pergi, mari kita tinggalkan semuanya di sini, pindah. Dan ini ya itu salah satu juga alasan aku pindah ke Bali. Di Bali apakah langsung sembuh? Tidak, karena 2 bulan aku juga gak punya pekerjaan. Ya cuma kerjanya nangis aja gitu tiap hari, jalan-jalan nangis. Di balik semua video-video yang aku jalan-jalan di Bali selama 2 bulan pertama, ya setiap malam ada waktu-waktu dimana ya masih nangis apa segala macam, tapi kan itu yang nggak ditampilin ya. Nah tapi lama-lama, hari demi hari, mulai apa ya, mulai membuka diri untuk menerima kenyataan, menerima takdir di mana ya udah, kita semua juga pasti bakal meninggal kan ya. Jadi ya udah, penerimaan itu sih yang akhirnya membuat ya udah membuat perasaannya itu membuat perasaan aku lebih baik adalah penerimaan itu, penerimaan akan takdir, penerimaan akan ya emang ini yang harus aku lewatin gitu. Tapi kalau dibilang apakah sudah sembuh, enggak. Aku yakin luka itu emang gak pernah sembuh, karena ya seperti yang sekarang kalian lihat juga barusan, setiap ngebahas apa, setiap ngebahas memutar ulang memorinya itu masih kerasa sakit, dada tuh masih serasa sesak, dan ya tiba-tiba aja meler. Pokoknya setiap ngebahas momen itu, balik lagi tuh semua memorinya tuh langsung keputar lagi, dan aku yakin kayaknya itu emang susah buat hilang emang, dan nggak tahu bakal hilang atau enggak gitu, bahkan setelah 4 tahun berlalu. Cuma ya menerima itu membuat aku khususnya bisa penerimaan itu membuat langkahku semakin ringan untuk ke depan, untuk berjalan ke depan gitu. Terus hal yang aku rasain setelah kehilangan itu adalah hati yang dulu aku pikir patah hati karena cinta itu sakit banget. Dulu tuh aku pernah ada di tahap dimana aku suka banget sama orang, kita pacaran, terus akhirnya kita putus, tuh aku sakit hati banget, aku kecewa banget, aku kayak nggak pengen hidup lagi deh, aku pengen mati aja apa segala macam. Pernah ada di tahap seperti itu, orang bodoh. nggak bodoh, anak kurang ini aja dulu, kurang pengalaman. Aku pikir dulu itu adalah tahap yang paling sakit, ternyata setelah papa meninggal itu kayak ternyata luka yang dulu tuh nggak ada apa-apanya. Luka ketika aku patah hati itu ternyata hanya goresan yang ketika aku udah ketemu orang baru, goresan itu sudah hilang gitu. Nah tapi kalau yang kehilangan papa ini, itu tuh seperti kayak ada lubang yang menganga di hati yang kosong aja gitu. Jadi kayak lubangnya tuh selalu ada, jadi kayak kosong aja, ada bagian hati yang kosong aja gitu, nggak sembuh tapi kosong. Nah itu perasaan kosong itu yang kadang bikin dada itu sesak. Dan
kita nggak bisa merubah takdir. Dan gitu deh. Jadi buat kalian yang mungkin masih berada di fase kehilangan, apalagi kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara, terus ngerasa kayak kapan ya gue bisa sembuh, gimana ya caranya untuk bisa sembuh, gak usah buru-buru. Karena itu adalah suatu pertanyaan yang gak tahu kapan bisa sembuh. Itu sesuatu yang apa ya, yang tidak diketahui jawabannya. Apakah bisa sembuh aja, kalau buat aku sampai sekarang itu nggak sembuh. Dan beberapa teman aku yang juga kehilangan, bahkan ada yang udah 13 tahun kehilangan, dia aja masih merasa kosong sampai sekarang. Jadi kayak itu adalah pertanyaan, pertanyaannya bukan kapan bisa sembuh, tapi apakah ini bisa sembuh atau enggak. Karena kebanyakan teman-teman aku semuanya jawabannya itu enggak, lukanya itu nggak bisa sembuh, hanya bisa menjadi lebih baik atau enggak. Maksudnya perasaan kita apakah bisa menjadi lebih baik, apakah kita bisa menjalani hidup kita lagi atau enggak. Gimana sih kata-katanya ya, gue rada ambigu ya, jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja kadang gue merasa ambigu. Ya pokoknya gitu deh, gak usah buru-buru pengen sembuh, karena kita yang udah bertahun-tahun aja masih ngerasa enggak, kayaknya itu gak bakal susah ya gitu deh. Oke, itu aja, sekian waktu aku bercerita kali ini. Sampai jumpa lagi di waktu aku bercerita selanjutnya. Bye.